yang kami hormati guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu dan adik-adik pembawa syair-syair maulid, beserta para undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya pada suatu malam Abbas, yaitu salah satu dari paman Rasulullah SAW, dia bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Setelah 1 tahun Abu Lahab meninggal, Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa kabarmu?" Kemudian Abu Lahab berkata, "Wahai saudaraku Abbas, aku sangat menderita di dalam kubur. Aku sangat tersiksa. Setiap hari, setiap malam aku selalu disiksa. Tapi pada hari Senin, aku terbebas dari siksa kubur. Aku merasakan air susu yang sangat nikmat yang keluar dari jari-jariku." Kemudian Abbas bertanya, "Kenapa wahai Abu Lahab?" "Karena dulu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya dengan kelahiran keponakanku baginda Rasulullah SAW, pada hari itu aku sangat gembira. Pada hari itu aku sangat bahagia. Saking bahagianya aku bersedekah. Sedekahku adalah dengan membebaskan budakku yang bernama Suwaibah Aslamiyah." Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Abu Lahab adalah orang yang tertera di dalam Al-Quran, kekal di dalam Al-Quran. Dia akan kekal berada di dalam api neraka. Tetapi Allah masih memberikan keringanan 1 hari, yaitu hari Senin. Pada saat kelahiran baginda Rasulullah, dia tidak disiksa. Hanya 1 kali merasakan kegembiraan, hanya 1 kali bersedekah. Bagaimana dengan kita umatnya? Kalau kita merasa gembira seumur hidup kita, bagaimana kita umatnya kalau kita selalu bersedekah? Ini sudah tanggal 28 Rabiul Awal. Masih ada waktu 3 hari lagi di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan lebih yang didapatkan oleh Abu Lahab. Rasulullah pernah berada duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian golongan orang-orang yang mulia? Tahukah kalian golongan orang-orang yang soleh?" Kemudian sahabat berkata, "Apakah malaikat ya Rasulullah?" Lalu kata Rasulullah, "Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada duduk di tengah-tengah kalian?" Lalu para sahabat berkata, "Hanya Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menundukkan kepala. Nabi Muhammad SAW menundukkan kepala beliau. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata yang membasahi pipi beliau sampai janggut beliau. Rasulullah menundukkan air mata, menundukkan kepala sambil menangis, dan beliau berkata, "Golongan orang-orang yang soleh, golongan-golongan orang yang mulia itu nanti akan datang di akhir zaman.
tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah umat yang aku rindukan. Mereka adalah umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang-orang yang pernah melihatku akan tetapi dan mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Mereka adalah kita, Bu. Kita adalah umat yang belum pernah melihat wajah Rasulullah. Kita adalah umat yang belum pernah duduk bersama Rasulullah. Kita adalah umat yang dicintai Rasulullah. Kita adalah umat yang dirindukan Rasulullah. Pada suatu hari, Syekh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki berziarah ke makam Rasulullah. Dalam keadaan sadar, beliau berjumpa langsung dengan Rasulullah. Di belakang Rasulullah ada ribuan orang yang berdiri. Kemudian Al-Habib Muhammad bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang ada di belakangmu ya Rasulullah? Golongan orang-orang ini, ribuan orang-orang ini siapa ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "Mereka adalah umat yang aku cintai. Mereka adalah umat yang ada di Indonesia." Kenapa? Coba Bu kita lihat, setiap datang bulan Rabiul Awal, di setiap musola, di setiap masjid, di setiap pesantren, setiap RW, setiap RT pasti mengadakan maulid. Ketika datang bulan Rajab, setiap pesantren, masjid, musola, RT, RW pasti mengadakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita dicintai. Kita adalah umat yang dimuliakan. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah berfirman, "Hai umat manusia, wahai sekalian umat, dari yang tua sampai yang muda, dari yang kaya sampai yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, mulai ulama sampai umat, hai sekalian manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian Rasul, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan manusia seperti kalian, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang engkau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang engkau alami. Sebelum kalian susah, dia yang lebih dahulu susah. Sebelum engkau menderita, dia yang lebih dahulu menderita. Sebelum engkau menangis, dia yang lebih dahulu menangis. Sebelum engkau berdarah, dia yang lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, dia yang menjaga keyakinan kalian, menjaga akidah kalian, menjaga tauhid kalian, syariat kalian, sholat kalian, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tetap berada di jalan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman beliau cinta, dengan orang-orang yang beriman beliau sayang. Dia mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Dia merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah manusia yang mengorbankan jiwanya, yang rela mengorbankan nyawanya, yang rela mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau adalah manusia yang rela kelaparan, kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal sebongkah
batu di perut beliau. Perut beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk keluarganya, tapi kelaparan untuk kita sebagai umat. Beliau adalah manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau adalah manusia yang wajahnya pernah dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita? Lupakah kita darah beliau yang menetes ketika berada di tanah Taif, dilempari batu demi kita sebagai umat? Ketika beliau berada di tanah Taif, dahi beliau dilempari batu, kemudian keluar darah. Pada saat keluar darah, beliau tampung darah itu. Beliau tampung darah itu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "Andaikan darahku ini jatuh di atas tanah Taif, maka penduduk kota Taif akan ditenggelamkan bumi, sedangkan mereka adalah umatku." Luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad kepada kita. Tapi kita sebagai umat gak tahu diri. Kita sebagai umat sudah melanggar ajarannya. Kita sebagai umat sudah merusak sunnahnya. Semakin hari kita semakin jauh darinya. Kita sudah meninggalkan pakaiannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan Al-Qurannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Inna Rasulullah fi akhiri nafsi harrakat syafataihi marratain wa sami'tu fayaqul ummati ummati." Sayyidina Ali karramallahu berkata, pada saat akhir hayat Rasulullah, beliau melihat Rasulullah menggerakkan kedua bibir beliau dengan 2 kali gerakan. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinga beliau, mendekatkan pendengaran beliau. Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Ketika Rasulullah mau dijemput sakaratul mautnya, Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku tidak puas meninggalkan umatku. Aku tidak mau meninggalkan umatku dalam keadaan belum diberi jaminan. Wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, aku tidak meminta jaminan untuk diriku. Aku tidak meminta jaminan untuk keluargaku. Aku hanya meminta jaminan untuk umatku, wahai Jibril. Tolong sampaikan kepada Allah." Kemudian Jibril pergi menemui Allah. "Ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya." Kemudian Allah berkata, "Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad bahwa aku tidak akan menghinakan umat Nabi Muhammad, bahwa surga akan aku haramkan kepada umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga itu." Kemudian pada saat Rasulullah nyawanya dicari, beliau berkata, "Mahada ya Khalil Israel." Apa ini wahai Israel? Ini adalah sakaratul maut ya Rasulullah. Apakah seperti ini wahai Israel? Rasa sakitnya dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah. Apakah seperti ini juga yang kelak akan dirasakan oleh umatku wahai Israel? Iya ya Rasulullah. Ini sudah aku ringankan sebanyak 70 kali. Umatmu adalah hamba biasa. Aku akan mencabut nyawa mereka seperti hamba-hamba yang lain. Kemudian Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya. Beliau berdoa, "Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya. Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya." Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut untuk umatku ya Allah, dan bebankan sakaratul
beliau berkorban. Di saat detik-detik nafas terakhir beliau masih memikirkan nasib kita sebagai umat. Kelak pada hari kiamat, ketika para nabi dan rasul berkata, nafsi, 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 diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku gak bisa nolong kalian. Tapi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, beliau bertekuk lutut kepada Allah, beliau bersujud kepada Allah. Ya Allah, aku tidak meminta pengampunan untuk diriku ya Allah, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku hanya meminta pengampunan untuk umatku ya Allah. Aku hanya meminta pengampunan untuk umatku. Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah? Sudahkah kita menggunakan mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Rasulullah? Sudahkah kita menggunakan tangan kita untuk memberi golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah? Sudahkah kita menggunakan lisan kita untuk menyiarkan, mendakwahkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah? Sudahkah kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhoi Rasulullah? Kita gak akan bisa membalas jasa-jasa Rasulullah. Walaupun kita merangkak dari sini sampai ke Madinah, sampai ke makam Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa Rasulullah SAW. Para hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mulai sekarang sama-sama kita perbaiki, mumpung masih ada waktu. Kita amalkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau, agar nanti kelak kita diakui sebagai umat beliau, agar kelak nantinya Rasulullah memberikan syafaat kepada kita sebagai umat. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami, jiran tetangga kami ya Allah, orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, cukup di dunia ini ya Allah, Engkau pisahkan kami dengan kekasih kami ya Allah. Cukup di dunia ini Engkau pisahkan kami dengan baginda Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di surgamu. Kumpulkan kami ya Allah di surgamu bersama Rasulullah. Jangan Engkau butakan mata kami ya Allah, karena kami ingin sekali memandang keindahan wajah Rasulullah. Jangan Engkau hinakan tangan kami ya Allah, karena kami ingin sekali menggenggam tangan Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah meminum air yang ada di telaga Kautsar melalui tangan kekasih kami baginda Rasulullah. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah ya Allah. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Ya Rasul, ampuni kami, maafkan kami sebagai umatmu. Kami sudah terus berdosa ya Rasul. Kami sudah meninggalkan ajaranmu ya Rasul. Akui kami ya Rasulullah sebagai umatmu. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Berikan syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Berikan syafaatmu kepada kami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu sedikit kisah dari saya. Semoga ini semua bermanfaat dan semoga setelah ini ada perubahan dari kita semua.
Jika itu baik berarti itu datangnya dari Allah, dan jika itu buruk berarti itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dan saya